Ini ngomong los-losan nih, beberapa hari ini rame banget di media sosial Pak Anies menerima rumah mewah. Wow. Jadi dari pengembang katanya, kalau kalian pasti rumahnya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Ah ini mas, rumahnya mas. Ini mas. Wow. Ukurannya berapa tuh? Ukurannya berapa? Katanya 250 meter mas. Gimana itu mas? Iya, gini, itu berita bohong, kabar bohong, tidak benar. Nah, sekarang malah harusnya dikejar di mana alamatnya, ya toh, jalan apa, nomor berapa. Jadi yang menyebarkan itu harus memberikan buktinya. Yang mengatakan, yang menuduh itu harus bawa bukti. Karena saya kan ditanya, benar tidak loh? Yang menuduh di mana-mana harus yang membawa bukti. Nah, dikejar saja. Ada tidak itu barangnya? Rumahnya di mana, alamatnya di mana? Jadi malah saya bilang sama teman-teman media juga, media bantu untuk dicek, dicari di mana. Nah, ini hasil teman praktisi media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, yaitu Ismail Fahmi, bilang bahwa rumah ini di kawasan Cipayung. Tapi disebut-sebut rumah ini ada di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Oh, berarti udah nggak nyambung. Itu namanya jaga sembung bawa golok. Nggak nyambung blok. Loh, tapi ya Gus, saya bilang kabar rame di sosmed belum tentu itu fakta. Karena sebagian justru yang dikatakan sekarang bilang ini adalah kopi. Tapi kalau 1000 orang bilang kopi, dikira kopi betul. Dikira bener. Nah, padahal ini adalah air putih. Tapi karena semua orang ngomong kopi, tahunya kopi. Seakan-akan kopi. Berita bohong rame-rame diungkapkan seakan-akan fakta. Tapi bukan cuma saya loh, Gus. Ada lagi? Yang sempat rame juga ya, panjenengan rame kemarin di gereja. Yang hadir ada Pak Anies, tapi yang dihujat cuma Gus Miftah, kan aneh. Ya, karena saya menjadi bemper Mas Anies. Kan aku cinta itu loh. Cukup aku saja, jangan mana Anies. Kamu gak akan keluar Ferguson. Kalau saya selalu mengatakan begini, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Saya pernah ditanya, bagaimana menyikapi orang yang membenci dan menyukai kita? Saudaraku, memaksakan diri agar disukai semua orang itu melelahkan. Lembutkan saja hatimu, perindah perangaimu, agar langit memujimu sebagai insan terbaik. Kalau saya, Gus Miftah, punya prinsip, saya adalah saya. Orang menyukai saya, syukur alhamdulillah. Orang membenci saya juga tak masalah. Dipuji saya tidak akan terbang, dihina pun saya tidak akan tumbang. Ingat, saya adalah saya. Karena dikatakan innal fata mayakuluha anada. Seorang pemuda itu yang mengatakan ini loh saya. Walaisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan inilah bapak saya. Makanya saya sering heran mas. Oh, orang nasabnya nggak jelas macam-macam. Orang yang punya nasab besar seharusnya beban moral. Kenapa? Karena di saat dia mengatakan mbahku dulu orang hebat, sementara dia bukan siapa-siapa. Dan fitnah itu kata Al-Quran lebih besar daripada pembunuhan. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Kenapa demikian? Wajar jika fitnah dikenakan sanksi berat. Dan benar apa yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Karena menurut saya, jika orang dibunuh hanya merasakan sekali mati, tetapi jika orang difitnah bisa merasakan berkali-kali mati. Rasa dikatakan, oh Miftah kafir, masuk ke dalam gereja. Orang masuk tempat ibadah agama lain dibilang kafir. Berarti sekian juta orang Indonesia kafir. Kenapa? Gara-gara masuk Borobudur dan Prambanan. Nah, kan juga tempat ibadah orang lain. Bener nggak? Bahkan mereka masuk bayar dikafir-kafirkan, kasihan amat. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa menyalakan api fitnah, maka ia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Maka hati-hati dengan lisanmu. Jangan bandingkan kepribadian saya dengan sikap saya. Kepribadian saya adalah siapa saya. Sikap saya terkandung siapa Anda. Oh, macam-macam sama saya? Oh. Maka pesan saya hari ini adalah teruslah belajar untuk menilai diri sendiri. Kenapa? Karena untuk menilai orang lain tidak butuh belajar. Ketika kalah dalam debat biasanya fitnah menjadi alat bagi pecundang. Maka
Teruslah belajar supaya kemudian kita mempunyai banyak sekian alasan. Saya sering mengatakan, Mas Anies, terutama untuk adik-adik saya barangkali hari ini belum bisa sekolah di sekolahannya. Saya sampaikan, orang yang niat belajar, apapun bisa menjadi pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun, dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Jadilah orang-orang yang suka belajar. Amin Allahumma amin. Lah contohnya itu, kenapa suami itu emosi dengan istri? Karena hari ini banyak istri lebih cerdas daripada suami. Loh, maka suami tidak bisa menjawab pertanyaan istri. Padahal istri yang baik adalah, suami yang baik adalah yang mendengarkan pendapat dari istrinya. Dan istri yang baik yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Nah, pemirsa, habis tausiah saya juga haus nih. Nih, saya mau minum. Saya minum, Mas, ini bukan karena hanya di sini, tapi di rumah pun saya juga minum ini. Sobat Kepo, tahu nggak kenapa saya pilih Le Mineral? Le Mineral. Le Mineral ini bukan sekedar air minum biasa, tapi mengandung mineral alami berkualitas yang baik untuk tubuh. Nah, coba lihat deh ini. Kemasannya diproteksi ganda. Ada seal cap. Nih, di sini nih. Ditutup botolnya ini. Botolnya juga keras sebelum dibuka. Coba Anda lihat sebelum dibuka. Kenapa? Menjamin air mineral utuh sampai ke tangan kita dan terjamin aman dari pemalsuan. Saya buka dan coba Anda lihat keres lah ini kan. Nah, karena dibuka dan saya minum. Alhamdulillah seger banget. Berasa kualitas mineralnya. Terima kasih Mas Anies sudah datang di Ngobrol Bareng Gus Miftah. Saksikan Ngobrol Bareng Gus Miftah setiap hari Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dengan bintang tamu yang luar biasa. Pastinya hanya di iNews. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.